Uhuk, banyak kekuatan skeptis. Tetapi pria kuat pertama yang berbicara adalah Batuk Ringan, dan segera menarik banyak perhatian. Teman ini, aku telah mendengar tentangmu. Tiger Clan pandai melacak dan bersembunyi. Saya ingin tahu apakah Anda tahu loteng keluarga kekaisaran mana yang telah mereka masuki? Ketika saya melihat penampilan pria yang kuat ini, saya terbangun dengan banyak kekuatan. Segera, jalur pujian tiba-tiba terdengar. Terlebih lagi, sambil bertanya, saya mengambil anggur dan anggur terbaik dari keluarga saya. Keluar. Pria yang kuat tidak menanggapi pujian, tetapi ketika dia mencium rasa anggur dan anggur, dia segera menjadi seperti seseorang, penuh ketamakan di matanya, menonton naik seperti pecandu alkohol biasa. Pada akhirnya, dia menutup botol anggur berkualitas dan segera menundukkan kepalanya sedikit, berkata dengan volume yang sangat rendah, hal terakhir yang mereka masuki adalah loteng keluarga kekaisaran. Meskipun suara ini sangat rendah, beberapa orang yang tertarik mendengarnya dengan jelas. Di sudut Qin Yichen, mendengar suara ini, kulitnya tidak bisa menahan muram. Namun, yang membuat Qin Yichen agak tidak terduga adalah bahwa dalam film ini, beberapa suara asli menjadi sunyi saat suara itu turun. Setelah mengetahui keluarga kekaisaran yang mereka wakili, orang-orang ini tampaknya sedikit terganggu. Adegan ini bahkan membingungkan Qin Yichen. Orang-orang ini sepertinya sangat ingin mencoba. Bagaimana itu bisa ditenangkan dengan nama keluarga kekaisaran kabut air? Yah, itu adalah keluarga kekaisaran Watermist. Tidak heran mereka akan mengirim orang dengan level ini untuk berpartisipasi dalam Huang Jitian. Saya pikir keluarga kekaisaran tidak akan dikirim selama ini. Diperkirakan bahwa mereka adalah dua generasi yang bodoh. Dan mereka telah dianugerahi kualifikasi untuk keluarga kekaisaran dari keluarga kekaisaran kabut air. Saya khawatir mereka sangat gembira, bukan? Setelah hening sejenak, jalan desahan terdengar sebelum terdengar pelan. Apa yang terjadi? Mendengar kata-kata ini, alis Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Dia samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah menangkap jebakan Sui Jinglong. Sementara Qin Yichen ragu, ada juga beberapa suara kuat yang mempertanyakan sekelilingnya. Apakah kamu tidak terus mundur? Apakah kamu bahkan tidak mengetahuinya? Untuk suara-suara yang meragukan itu, banyak mata yang kuat memiliki warna yang berbeda. Tetapi mereka juga tahu bahwa orang-orang ini harus berlatih untuk mundurnya Huang Jitian. Jadi mungkin saja mereka belum pernah mendengarnya. Hehe, lebih dari 10 tahun yang lalu, ada pertempuran besar antara keluarga kekaisaran kabut air dan keluarga kekaisaran Qian. Alasannya bukan apa yang bisa saya ketahui. Tetapi pada akhirnya, api merah pecah untuk membuat keluarga kekaisaran kabut air membayar harga yang pahit. Segera, ada kekuatan untuk menjelaskan. Masalah ini bukan rahasia. Di awal 10.000 benua etnis, kata-kata sengit seperti itu pecah, dan menyebabkan banyak pergolakan. Semua orang tahu bahwa Red Fissure adalah iblis. Di bawah pembangkit tenaga listrik teratas, itu dapat menstabilkan kepalanya dan dapat dihitung dengan satu jari. Tidak sulit membayangkan bahwa di masa depan, jika dia menerobos, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Menakutkan ada. Tapi tidak ada yang akan mengabaikan keberadaan kejam seperti itu, bahkan keluarga kekaisaran kabut air. Pada saat api merah menyala meletus, banyak orang diam-diam menebak bahwa di Huang Jitian berikutnya, apakah api menyala itu menembak orang-orang di dalam kabut air keluarga kekaisaran. Dan ketika semua orang skeptis, Red Firecrack adalah ancaman langsung. Selama keluarga kekaisaran kabut air berani berpartisipasi di surga kaisar, dia akan membiarkan orang-orang yang mewakili keluarga kekaisaran kabut air dimakamkan di dalamnya. Pernyataan ini langsung menimbulkan ledakan. Di peringkat 1000 klan 100 teratas, celah api merah 0. 4. Dia memang punya modal untuk mengatakan kata-kata gila seperti itu. Pada saat itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu tanggapan dari keluarga kekaisaran kabut air. Tetapi sungguh menakjubkan bahwa keluarga kekaisaran kabut air tidak menanggapinya. Sepertinya akan menyerahkan kaisar. Sangat surgawi. Oleh karena itu, ketika kami mendengar bahwa dua orang dengan basis kultivasi yang sangat rendah mewakili keluarga kekaisaran kabut air, banyak pihak yang kuat akan memiliki ekspresi yang begitu jelas. Menurut pendapat mereka, Qin Yichen mereka datang untuk mati. Bagaimanapun, Red Firecrack bertekad untuk membunuh mereka. Daripada kehilangan dua kekuatan puncak, lebih baik biarkan dua pembangkit tenaga yang tidak ada hubungannya dengan itu membunuhnya dengan santai. Setidaknya dapat dikatakan bahwa keluarga kekaisaran Watermist mereka bukan hanya karena satu kalimat. Tidak berani berpartisipasi dalam Huang Jitian. Ketika mengetahui bahwa Qin Yichen II ternyata mewakili keluarga kekaisaran kabut air untuk berpartisipasi dalam Huang Jitian, sempoa di banyak pikiran yang kuat tidak dapat menahan diri untuk ditekan. Kedua orang ini adalah nama dari retakan api merah. Mereka tidak berani merampoknya. Tidak ada yang tahu jika mereka berdua membunuh kedua orang ini. Apakah celah merah akan membuat mereka marah? Retak api merah. Tanda seru. Ketika dia mendengar ini, kulit Qin Yichen juga tiba-tiba tenggelam. Dia ingat dengan jelas bahwa pria ini adalah pria kejam yang menempati peringkat 10.000 dalam 100 klan 4.
Apalagi ini masih menjadi daftar 20 teratas 100 tahun lalu. Bulu berdarah dari peringkat kedua telah jatuh, dan dia telah duduk kokoh di posisi 3 teratas. Jika Anda belum memasuki Huang Jitian, Anda tahu bahwa Anda memiliki musuh yang begitu kuat, siapa yang akan membuat Anda pusing? Tidak heran keluarga Kekaisaran Kabut Air benar-benar memberitahunya bahwa jika mereka tidak pergi, mereka tidak akan berencana untuk bergabung dengan Huang Jitian kali ini, dan ingin datang. Sui Jinglong mereka juga takut pada pria kejam ini. Selama yang terakhir belum menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, keluarga Kekaisaran Suiwu tidak akan berani menginjakan kaki di Huang Jitian. Qin Yichen, yang awalnya ingin menanyakan tentang beberapa informasi, tahu bahwa berita ini, dia tidak pernah merasa ingin tinggal di sini. Dengan suara keras, dia menundukkan kepalanya sedikit, dan diam-diam berjalan menuju luar. Apa? Retakan api merah? Tanda seru. Di loteng keluarga Kekaisaran Suiwu, ketika mendengar apa yang dikatakan Qin Yichen, wajah Lei Yunyu juga sangat berubah. Dia hampir tidak memikirkannya dan berkata, Qin Yichen, ayo menyerah. Jika hanya dalam keadaan normal mereka bisa mendapatkan hak istimewa dari keluarga Kekaisaran ini, selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Namun, Lei Yunyu tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri ketika dia mengetahui bahwa ada orang yang kejam seperti Red Firecrack. Mari kita ambil langkah dan lihat. Namun, meskipun corak Qin Yichen juga bermartabat, di matanya, tidak ada jejak kekecewaan. Huang Jitian, dibuka hanya sekali dalam 1000 tahun, dia sangat tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia memiliki pembangkit tenaga listrik di 100 teratas di depannya yang menatap seperti harimau yang mengawasi mangsanya, itu tidak akan menghentikannya untuk menjelajah.